pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Desyuri, NIM 180410008. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 2 Semester 5 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Juliati SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tema tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Iya, luar biasa. Nah, jika ibu tanya apa kabar, jawabannya itu harus alhamdulillah, luar biasa. Boleh? Ya, ibu ulangi lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang bahasa Indonesia. Nah, tetapi sebelumnya kita harus memulai pelajaran harus disertai dengan doa. Jadi, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu mau lihat dulu ya, siapa yang tidak hadir pada pertemuan kita. Anak-anak ibu mau lihat dulu ya, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ibu absen dulu ya. Atika hadir ya. Aldi hadir. Amel hadir. Bunga hadir. Dewi hadir. Nita hadir. Putri hadir. Nurleni hadir. Ria. Rahmat sakit. Rehan, Zien, Afrida. Nah, berarti hari ini yang tidak hadir itu adalah Rahmat ya. Nah, baiklah anak-anak ibu mau tanya, ada yang tahu nggak Rahmat itu sakit apa? Dia bilang tadi dia sakit apa? Demam. Mungkin ini disebabkan oleh cuaca kita ya. Kan cuaca kita itu kan berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan. Jadi itu juga mau merupakan salah satu faktor penyebab Rahmat demam. Atau bisa jadi karena makannya itu tidak teratur. Nah, jadi anak-anak ibu, kalian itu harus makan dengan teratur, makan makanan bergizi, yang sehat, yang bersih, tidak boleh makan sembarangan. Nah, kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal, baik itu menjaga kebersihan tubuh dengan cara cuci tangan setelah dari luar, cuci kaki. Sebelum makan kalian juga harus mencuci tangan terlebih dahulu.
kalian juga harus menjaga kesehatan kalian itu dengan cara rutin berolahraga. Agar apa? Agar stamina tubuh kita tetap terjaga, tetap kuat. Jadi kita itu harus senantiasa mengontrol kesehatan kita. Jika bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang mau mengontrolnya, ya kan? Nah, jadi tidak boleh mengonsumsi makanan sembarangan seperti zat-zat pewarna, seperti minuman botol itu jangan ya. Itu tidak bagus karena mengandung pewarna. Tidak boleh makan jajanan sembarangan seperti di luar pagar, ibu tidak suka. Jadi kalian itu harus menjaga kesehatan kalian. Paham? Nah, kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Sampai situ aja ya, tidak usah panjang-panjang. Yang penting semangat kita itu kembali menjadi semangat yang lebih lagi. Nah, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Iya, nah anak-anak ibu memang luar biasa. Nah, selain itu, ibu juga akan membangkitkan semangat para peserta didik ibu dengan cara tepuk semangat. Nah, seperti sebelum-sebelumnya yang kita lakukan, ya, ibu ambil alih. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena ibu sudah membangkitkan semangat para peserta didik ibu, jadi ibu tidak mau ada siswa-siswi ibu yang mengantuk, yang malas. Jadi kita itu harus semangat. Semangatnya dalam arti semangat mengikuti pelajaran, semangat dalam belajar. Pokoknya harus semangat. Buang sifat malasnya itu ya. Iya. Nah, ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan kalian ketika berangkat sekolah tadi? Senang apa terpaksa? Senang kan? Iya, karena dengan kita pergi bersekolah, kita akan bertemu dengan teman-teman kita akan mendapatkan ilmu, bertemu dengan guru, boleh bermain bersama, belajar bersama. Iya, kalau di rumah kita pasti bosan, karena pasti cuma menonton, tidak seru ya. Jadi, kita itu pergi ke sekolah harus bersemangat, menyenangkan, harus senang. Nah, kita juga pergi ke sekolah harus dengan niat yang baik. Nah, niatnya apa? Untuk mendapatkan ilmu. Iya, untuk apa, Nak? Iya, untuk mengejar cita-cita kita. Ada yang punya cita-cita? Iya, cita-cita kamu apa, Nak? Cita-cita kamu apa, Frida? Iya, menjadi seorang dokter. Nah, menjadi seorang dokter itu harus memiliki banyak ilmu. Kalau tidak, bisa salah dalam mengobati pasien nantinya. Nah, baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, minggu kemarin ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian membaca. Jadi, pada hari ini ibu akan menjelaskan kepada para peserta didik ibu tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca.
Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, dalam strategi meningkatkan kemampuan membaca permulaan ini biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca para peserta didik ibu agar dapat mengenal huruf dan lancar dalam membaca. Ada beberapa model yang biasanya dilakukan dalam strategi membaca permulaan ini. Yang pertama itu adalah button up. Nah, dalam button up ini biasanya strategi ini digunakan pada saat pembelajaran awal dan dapat juga digunakan pada saat memahami teks yang mempunyai tingkat kesulitan. Tahap awal yang dilakukan pada saat membaca yaitu pengenalan nama-nama dan bentuk huruf kepada kalian. Contohnya itu adalah seperti pengenalan huruf seperti A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kemudian huruf-huruf tersebut dapat kita rubah menjadi sebuah kata. Contohnya huruf B, huruf U, huruf K, huruf U menjadi buku. Ya, dari huruf-huruf tadi kita susun menjadi satu kata, yaitu buku. Nah, kemudian kata tersebut kita ubah menjadi sebuah kalimat. Contohnya, itu buku saya. Tadi beberapa huruf diubah menjadi kata, beberapa kata diubah menjadi kalimat. Nah, selanjutnya adalah strategi top down. Nah, strategi ini merupakan strategi dari kebalikan button up, yaitu latar belakang pengetahuan yang menjadi suatu variabel yang sangat penting. Karena pada strategi ini siswa dapat belajar membaca tentang tataran tinggi. Nah, kita itu butuh strategi ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pada tataran tinggi. Karena ini itu sangat penting untuk dipelajari. Karena ini adalah kebalikan dari button up. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah strategi interaktif. Strategi interaktif adalah strategi yang mampu menggabungkan beberapa elemen pada model top-down. Strategi ini biasanya sebuah pola yang diekstensikan atas dasar informasi yang akan diberikan secara serentak dari berbagai macam sumber pengetahuan. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Jadi ada 3 strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada kelas rendah. Nah, selain dari strategi meningkatkan kemampuan membaca permulaan, ibu juga akan membahas tentang metode membaca permulaan. Yang pertama itu adalah phonics method. Artinya adalah metode membunyikan suara huruf. Dalam konteksnya disebut dengan metode. Nah, pada metode ini konvensional yang telah diterapkan bertahun-tahun, terhitung sejak kegiatan belajar membaca dilakukan. Pada hakikatnya, metode ini menitik beratkan kemampuan mensistensis rangkaian huruf menjadi kata, yang berarti hal ini terlihat dari kegiatan belajar membaca yang dimulai dari memperkenalkan huruf pada anak secara terpisah. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, hingga Z. Nah, kemudian huruf-huruf tersebut itu dapat kita rubah menjadi sebuah kata. Contohnya itu adalah balon. Kata balon yang terdiri dari huruf B, huruf O, huruf L, huruf O, dan huruf N, yaitu balon. Kemudian, nah sekarang ibu meminta kepada para peserta didik ibu, dalam kata balon, huruf apa sajakah yang ada di dalamnya? Iya, ada huruf B, lagi nak, ada huruf O, lagi ada huruf L, lagi
ada huruf O, dan satu lagi ada huruf ada huruf N. Nah, jadi kata itu terdiri dari beberapa huruf. Kemudian huruf tersebut dirubah menjadi kata, dan kata itu dirubah menjadi kalimat. Kalimat itu adalah terdiri dari beberapa kata. Iya, seperti itu ya. Yang kedua adalah basal reader. Nah, dari basal reader ini merupakan serangkaian aktivitas membaca yang dilakukan anak setelah ia mengenal dan memahami berbagai bentuk dari berbagai rangkasan variasi gabungan huruf menjadi kata. Seperti yang Ibu bilang tadi, jika anak-anak Ibu sudah mengerti dengan beberapa huruf, sudah paham itu huruf apa, kemudian anak-anak Ibu tentunya dapat menggabungkan beberapa huruf menjadi kata karena kalian sudah memahaminya. Iya, seperti itu ya. Nah, biasanya membaca awal ini digunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan para peserta didik Ibu dalam membaca, agar para peserta didik Ibu dapat membaca dengan lancar dan juga menekankan untuk memperkaya kosakata, pengenalan huruf, dan juga untuk memahami kata beserta konteksnya. Nah, biasanya kemampuan membaca ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki anak dalam kosakata yang terbatas, akan membuat anak akan mengalami kesulitan dalam membaca. Paham? Tidak, sekarang Ibu jelaskan. Nah, jika kalian hanya mengerti beberapa kosakata, maka itu akan membuat kalian kesulitan dalam membaca. Jadi, anak-anak Ibu, agar kalian dapat membaca dengan lancar, kalian itu harus memiliki banyak kosakata agar kalian dapat membaca dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah metode D-STAR. Nah, metode D-STAR ini adalah salah satu metode bentuk lain dari program membaca awal. Biasanya dalam program ini yang digunakan adalah 2 buku. Dalam melaksanakan tentunya akan menitik beratkan pada latihan serta pengulangan. Nah, biasanya materi yang dimuat di sini adalah buku pembelajaran bahasa, buku tematik, dan membaca. Nah, cara menggunakan metode ini biasanya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan Ibu juga akan melakukan kegiatan ini selama 30 menit dan dilakukan selama 5 kali dalam 1 minggu. Seperti itu ya. Nah, setelah Ibu sudah menjelaskan strategi dari membaca permulaan, sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat dalam membaca. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih manfaatnya itu dalam membaca? Apa manfaat membaca? Kalian paham? Kalian tahu? Nah, di sini Ibu akan memberitahunya. Manfaat membaca adalah yang pertama itu adalah melatih kemampuan berpikir. Nah, seorang anak yang suka membaca itu adalah seorang anak yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Karena dengan membaca akan terus melatih dia dalam berpikir. Nah, biasanya cukup dengan 1 buku yang dia sukai, maka itu akan dapat menambah ilmu pengetahuan dan membuat dirinya menjadi berkembang dan membuat otaknya bertambah kuat karena membaca terlalu banyak. Jadi anak-anak Ibu, biasanya membaca itu membuat kita menjadi memiliki banyak kata, membuat kita akan
membuat tingkat pemikiran kita itu bertambah. Jadi membaca ini juga mampu meningkatkan keahlian kognitif, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan pembendaharaan kosakata. Tahu pembendaharaan itu tempat menyimpan, berarti kita itu dapat menyimpan kosakata yang banyak. Membaca juga membantu kita meningkatkan keahlian kognitif ataupun itu pengetahuan dan meningkatkan pembendaharaan kosakata yang kita miliki. Yang kedua itu adalah meningkatkan pemahaman. Setiap apa yang kita baca tentunya akan membuat pemahaman kita menjadi meningkat. Contohnya, kita bisa merasakan sendiri bahwa membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori kita. Yang semulanya kita tidak bisa mengerti sama sekali, tapi setelah membaca kita menjadi mengerti. Iya, karena kita sudah dapat penjelasan dari yang tidak kita mengerti tadi. Iya, meningkatkan pemahaman. Iya, dari mulanya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Yang ketiga adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan kita membaca itu akan menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan, karena dengan membaca kita akan mendapatkan banyak ilmu, menggali informasi, meningkatkan pengetahuan kita. Nah, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian bahwa membaca itu sangat penting dan juga merupakan salah satu sarana yang dapat kita gunakan untuk membuka cakrawala dunia. Nah, membaca itu harus kita lakukan karena itu dapat membuka cakrawala dunia. Ketika kita sudah memiliki banyak wawasan dan ilmu pengetahuan, maka kita tentunya lebih percaya diri dalam menatap dunia, sehingga kita mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan dan tetap bisa bertahan hidup dengan seiringnya perkembangan zaman. Nah, di zaman ini kan semakin modern, jadi kita itu harus memiliki banyak kosakata agar kita itu pede dalam berbicara. Iya, seperti itu ya. Yang keempat itu adalah mengasah kemampuan menulis. Nah, selain menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, ternyata membaca juga dapat mengasah kemampuan kita dalam menulis. Nah, yang kelima adalah mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Membaca adalah aktivitas yang akan membuka cakrawala pengetahuan terhadap dunia. Peristiwa-peristiwa di dunia hanya bisa dijangka dengan membaca. Selain dari mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa, membaca juga dapat meningkatkan pola pikir, kreativitas, dan kemampuan, juga mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan verbal. Karena membaca akan memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata, meningkatkan pola pikir, kreativitas, dan kemampuan verbal akan sangat mendukung dalam meningkatkan kemampuan membaca di depan umum. Nah, membaca di depan umum itu kan bukan hal yang mudah. Jadi, jika kita sudah banyak memiliki pembendaharaan kata, maka itu akan membuat kita menjadi yakin untuk menyampaikan sesuatu di depan umum. Karena itu akan membuat kita lebih percaya diri dengan memiliki banyak kosakata. Nah, itulah beberapa manfaat dari membaca. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Ada beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama itu adalah faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya
pada belajar membaca. Iya, yang kedua itu adalah faktor intelektual. Nah, secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasilnya atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan membaca pada anak. Iya, yang ketiga juga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga dapat mempengaruhi kemampuan membaca anak. Yang pertama itu kita harus melihat latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, sosial ekonomi keluarganya bagaimana, seperti itu. Nah, yang keempat adalah psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan membaca siswa adalah motivasi, minat, kematangan sosial, ekonomi, dan penyesuaian diri. Nah, agar anak-anak itu dapat membaca dengan baik, kita itu harus memberikan motivasi, kita juga harus dapat memberikan dia tempat yang sesuai agar dia mampu menyesuaikan dirinya. Nah, baiklah anak-anak ibu, sampai di sini penjelasan ibu tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Jika ada yang ingin bertanya, ibu persilahkan ya. Atau siapa yang kurang paham, ibu persilahkan. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Baiklah anak-anak ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum ibu menutupnya, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah anak-anak ibu, sampai bertemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.